Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik semua di channel YouTube Eko Sugi. Kali ini kita akan membahas tentang matematika untuk kelas 3 SD semester pertama. Baik, langsung saja adik-adik semua kita mulai untuk pembahasan kita. Bab pertama untuk semester 1 ini di kelas 3 SD matematika membahas tentang letak bilangan pada garis bilangan, gitu ya. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas dua sub pokok bahasan. Yang pertama adalah membilang secara urut, dan kedua adalah mengurutkan dan membandingkan dua bilangan, ya. Jadi bahasan di dalam video kita kali ini adalah yang pertama adalah membilang secara urut, dan yang kedua adalah mengurutkan dan membandingkan dua bilangan, gitu ya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah membilang secara urut, gitu kan. Membilang secara urut. Jadi di sini ada adik semua bisa dilihat ada suatu garis bilangan, ya. Garis bilangan dari angka 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, jadi bilangan ini berurutan adik-adik semua ya, dari angka 1, kedua, ya kan, ketiga, keempat, kemudian ke angka 5, ke angka 6, ke angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10. Seperti itu. Kemudian adik-adik semua, kalau adik-adik perhatikan, ya, dari kiri ke kanan, jadi kalau semakin dia ke kanan, ya, kalau kita semakin ke kanan, kalau kita semakin ke kanan, ini misalkan dari ke kanan, maka bilangannya atau angkanya itu semakin besar. Sedangkan kalau kita misalkan ke kiri, itu dia bilangannya atau angkanya semakin kecil. Seperti itu, ya. Jadi kalau angka atau bilangan dia akan semakin letaknya di sebelah kanan, dia bilangannya akan semakin besar. Sedangkan angka-angka yang letaknya di sebelah kiri, dia bilangannya akan semakin kecil, ya, di dalam garis bilangan ini, seperti itu. Kemudian adik-adik kita lanjutkan kembali di bahasan selanjutnya. Ini ada pelatihan atau kita latihan soal, ya. Di matematika adik-adik, asalkan adik-adik itu mau berlatih secara soal, secara rutin gitu kan. Jadi itu akan membuat adik-adik menjadi semakin lebih mudah di dalam mengerjakan soal matematika. Misalkan di sini ada angka 1, ya kan? 3, 4, 6, 9, dan ada yang kosong, kotak warna biru itu kosong semua. Nah, kita akan urutkan angka-angka atau bilangan di dalam garis bilangan ini. Setelah angka 1 itu ada angka 2, kemudian 3, 4, setelah angka 4 ada angka 5. Setelah 5 ada angka 6, kemudian ada 7, setelah 7 ada 8, 9, dan 10. Gitu, saya sangat mudah sekali. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk nomor 2, latihan kita soal nomor 2, yaitu kita urutkan lagi dari semua. Ada angka 2, setelah 2 angka 3, setelah 3 berapa? 4. Betul. Setelah 4, 5. Nah, setelah 5 kita ketahui setengah 5 ada 6. Setelah 6 ada tuh 7. Kemudian 8. Setelah 8 pasti 9. Setelah 9 ada angka 10 dan terakhir pada angka 11. Jadi ini mudah sekali adik-adik semua ya. Jadi kita tinggal mengurutkan angka-angkanya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau semakin ke kanan itu angkanya akan semakin besar. Oke. Kemudian ini latihan nomor 2, pelatihan kedua, ada 2 soal juga, kita sama-sama kerjakan. Nah, di sini adik-adik semua diberikan beberapa bilangan atau angka. Ini ada 4 angka berarti dia ribuan ya, di sini ribuan ya. 1126 itu 1126 ini. Ini adalah 1126, 1127, 1131, 1129, 1128, 1130, 1133, dan 1132. Nah, kalau diperhatikan dua angka paling depan, kan ada yang angka 4 itu ya. Dua angka terdepan itu, yang ini, itu angkanya 1 dan 1, ya kan? Sedangkan dua angka setelahnya, itu angkanya berbeda-beda, gitu. Jadi kita perhatikan yang angka belakang
angka yang dua angka paling akhir ya dari angka-angka ini atau bilangan ini. Yang pertama adik-adik perhatikan ada 26 di sini. Ya kan? Ini udah terus 26, berarti 26 di sini. Nah, setelah 26 ini ada 27. Oke ya. Kita tulis ya 26, 27. Setelah 27 kita cari nih 28, berarti setelah 27 kan 28. 28-nya mana? Di sini 28. Nah, ada 28. Gitu ya. Setelah 28, 28 berarti setelah itu 29. Berarti yang ini, oke. 29. Nah, setelah 29 ada 30. Mana 30-nya? Ini 30. Tulis 30. Kemudian setelah 30 ada 31, ya kan? Ini 31-nya. 31. Setelah 1 berarti 2. 32-nya mana? 32-nya di sini. 32. Kemudian setelah 2 ada 3. Ini 33 gitu kan. Nah, ini udah urut ini. Tinggal adik tambahkan dua angka di depannya kan. Dua angka di depannya sama semua nih. 1 1 1 1 semua. Ini udah 26 udah masuk sini ya kan. 27 berarti di sini 1 1 2 7. 28 1 1 2 8. 29 1 1 2 9. 30 1 1 30. 30 31 1 1 31 1131 gitu bacanya ya. Ini juga 1130 dan seterusnya. 32 berarti 1132, 1132. Dan terakhir adalah 1133. Gampang. Jadi sangat mudah sekali adik tinggal mengurutkan dari angka-angka yang diberikan. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali untuk pelatihan kita nomor 2. Sama seperti yang tadi, nomor 1. Ya, perhatikan dua angka di depan. Kan dua angka paling depan itu kan sama semua itu. Yang ini kan sama semua itu kan, karena ada 4 angka. Yang di depan itu kan 22 semua kan, berarti 2200 artinya gitu. Nah, yang beda ada dua angka paling terakhir atau paling belakang. Nah, kita tinggal urutkan dua angka terakhirnya itu. Angkanya berapa saja di situ ya. Yang pertama adalah ada angka berapa di situ? 37 di sini ya, 37. Nah, setelah 37 itu kan ada 38, pastikan mana 38. Nah, ini 38. Setelah 38 ada 39, mana 39? Nah, ini 39. Setelah 39 ada 40, ini 40 gitu kan. Setelah 40 ada 41, ini 41, tulis 41. Ada 41 setelah 1 2, berarti 42, ini 42. Setelah 23 berarti 43, ini 43 ya. Setelah ada 3 ada 4, terakhir 44. Nah, tadi kan ada 4 angka kan tempat bilangan. Dua bilangan dua angka paling depan ada 2 dan 2 atau 2200. Nah, kita urutkan sekarang. 37 sudah, sekarang 38. 2238 ya kan? 39 2239 40 2240 41 2241 42 2242 43 2243 dan terakhir adalah 44 2244. Nah ya, itu adik-adik. Jadi kalau misalkan adik-adik agak susah ya kok baca 2230 berapa kan? Berarti kan ada dua angka paling depan sama semua. Udah kita ini dulu, kita sisihkan dulu. Perhatikan dua angka paling belakang. Kita urutkan itu angkanya gitu. Nah, kita taruh di dalam garis bilangan sesuai dengan urutan paling kecil dari kiri ke kanan paling besar gitu. Ya, sangat mudah sekali adik-adik. Jadi adik-adik semua harus sering-sering latihan gitu kan dengan banyak latihan yang seperti ini, adik-adik akan semakin mudah di dalam mengerjakan soal-soal matematika. Ya, jadi matematika itu enggak susah, matematika itu mudah. Asalkan adik-adik mau sering-sering latihan. Nah, kemudian pokok bahasan yang kedua adalah mengurutkan dan membandingkan dua bilangan. Jadi kita akan mengurutkan di sini sama membandingkan. Membandingkan itu ada dua angka atau bilangan yang kita bandingkan. Mana sih yang lebih besar atau mana sih yang lebih kecil? Intinya gitu ya. Kita urutkan. Kalau seperti yang pembahasan sebelumnya, kita mengurutkan dari angka-angka atau bilangan pada suatu garis bilangan. Ini ada 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41. Kalau ini kan udah urut semua, ya kan? Dari paling kecil ke paling besar, dari sebelah kiri ke sebelah kanan, ya. Kiri itu lebih kecil, kanan itu lebih besar. 32 dan seterusnya. Nah, adik-adik perhatikan, setiap angka atau bilangan ini kan nilainya beda-beda kan ya. Ya kan? Tadi kan saya bilang tuh dari kiri ke kanan. Kalau sebelah kiri itu angkanya lebih kecil, kalau sebelah kanan dia angkanya lebih besar, ya kan? Kalau misalkan kita ini kan kita bagi dua ini misalkan ya. Jadi kalau kita ke kiri, jalan ke kiri itu angkanya semakin lama semakin besar. Kalau kita ke jalan maaf, kalau kita jalan ke kanan, maaf ya, balik ya. Kalau kita itu jalan ke sebelah kanan, itu angkanya semakin lama semakin besar, ya kan? Tapi kalau kita jalan ke sebelah kiri, angkanya itu semakin lama semakin kecil. Nah, berarti kan ada yang lebih besar dan yang lebih kecil kan dia. Ambil contoh misalkan gini. Misalkan ada 32 sama 39, ya kan? 32 sama 39 besar mana? Kan angka-angka depannya sama-sama 3 ya. Ini 3, ini 3. Berarti kan angka belakangnya ini 2, ini 9. Nah, 2 sama 9 besaran mana? Besaran 9. Jadi, kita dapat menuliskan 32 itu lebih kecil dari 39. Tandanya seperti ini ya. 32 lebih kecil dari 39 atau 32 kurang dari 39. Atau lebih gampangnya kalau kalian untuk mengingat tanda tanda lebih kecil atau tanda lebih kurang atau lebih besar ya atau kurang dari atau lebih dari. Nah, angka yang paling besar itu kita makan. Ini kan misalkan ini mulut ya. Ini mulut berarti angka yang paling besar kita makan. Gitu. Ini dimakan. Ya, gitu kan. Kita makan ini angkanya. Ya gini, ya kan? Seperti itu, ya. Jadi biar kalian lebih mudah. Atau kita buat contoh lagi ya yang lebih lebih ini lagi. Misalkan angka 24 sama 28, ya kan? Di dalam contoh ini depannya sama-sama 2, berarti kita perhatikan angka yang kedua, ya kan? Karena sama-sama 20 kan di sini angka keduanya adalah angka 4 sama 8. Kalau 4 sama 8 besaran 8, makanya kita akan menuliskan simbol daripada 24 kan lebih kecil, berarti simbolnya seperti ini, sama seperti tadi. Yang kita makan yang 28. Nah, dimakan. Gitu ya. Kita adik-adik semua. Oke. Jadi adik-adik di pembahasan ini mengenal dengan apa namanya membandingkan dua bilangan mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar. Kemudian simbol bilangan kalau misalkan lebih kecil itu seperti ini. Nah, ini lebih kecil ya. Misalkan ini ada angka 2, ini ada angka 3. Berarti ini lebih kecil. Nah, kalau misalkan lebih besar, tandanya adalah seperti ini. Artinya adalah kalau misalkan di sini ada 8, di sini ada 4. 8 lebih besar daripada 4 atau 8 lebih dari 4 gitu. Itu adik-adik untuk pembahasan kita mengenai ini. Kemudian kita lanjutkan ini keterangan yang tadi nanti bisa di pause mungkin kalau mau dibaca, ya kan? Baca tadi sudah saya jelaskan secara singkat juga tadi. Nah, ini untuk keterangannya ada beberapa contoh juga. 32 kurang dari 33 karena 32 terletak di sebelah kiri 33 gitu. Atau yang B, 35 lebih dari 34 karena bilangan 35 terletak di sebelah kanan 34 gitu. Kemudian yang C adalah bagaimana kita menulis simbol lebih kecil atau lebih besar ya. Jadi sudah disampaikan ya kan. Kalau ini lebih kecil daripada atau kurang dari. Kalau yang seperti ini lebih besar daripada atau lebih dari. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini pelatihan 3 atau latihan kita yang ketiga gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. 41 sama 43. 1 sama 3. Kan 4-nya sama depannya angkanya. 1 sama 3 beda. 1 sama 3 besaran mana? Besaran 3. Yang berarti kita makan yang 3. Simbolnya seperti ini. Ya. Atau kalau yang penjelasan tadi secara ini ya. Secara umum 41 lebih kecil daripada 3 atau kurang dari 3.
52 dan 56. 5-nya sama, sekarang angka keduanya 2 sama 6. 2 sama 6 besar 6. Jadi 52 lebih kecil atau kurang dari 56. Jadi kita makan yang 56. Ini. 65 dengan 64. Sama kan? 6 sama 6 berarti sama. 5 sama 4 beda. Berarti 5 sama 4 besaran mana? Besaran 5. Maka 65 lebih besar atau lebih dari 64. Berarti kita makan yang 65. Simbolnya gini. Nah, gitu ya. Yang nomor 4, 76 dan 78. Sama-sama 7. Angka keduanya 6 sama 8. 6 sama 8 besar 8. Jadi 76 lebih kecil atau kurang dari 78. Yang kita makan adalah 78. Simbolnya gini berarti. Gitu. Kemudian nomor 5, 87 dan 84. 8 sama 8-nya sama, 7 sama 4. 7 sama 4 besaran mana? Besaran 7 kan? Sehingga 87 itu lebih dari, atau lebih besar dari 84, atau lebih dari 84. Yang kita makan 87-nya. Nah, gitu. Kemudian nomor 6, 114 dan 123. Nah, kalau ini, kalian perhatikan angka yang paling depan 1 sama 1 sama, oke. Kemudian angka kedua, angka tiganya di sini ada 14, di sini ada 23, gitu kan. Nah, berarti kita perhatikan 14 sama 23 besaran 23 atau 14 lebih kecil dari 23. Sehingga kita akan simbolkan seperti ini yang kita makan 1 2 3-nya. Kemudian nomor 7 252 dan 249. Yang depannya sama-sama 2. Oke. Berarti di sini kita perhatikan yang dua angka setelah angka 2, 52 dan 49, ya kan? 52 itu lebih besar daripada 49. Sehingga 252 itu dia lebih besar dari 249 atau lebih dari 249. Jadi kita makan yang 252. Kemudian nomor 8, 356 dan 410. 356. Ini 300. Ini 400. Berarti pasti besaran 400 kalau gitu. Sehingga kita menyimpulkan 356 itu lebih kecil atau kurang dari 410. Yang kita makan yang 410. Nah, gini. Kemudian nomor 9. Nah, 476 dan 470. Sama-sama 4. Angka pertamanya. Kemudian angka keduanya sama-sama 7. Oke. Perhatikan angka ketiganya 6 sama 0. Besaran mana? Besaran 6. Sehingga 476 itu lebih besar daripada 470. Atau 476 lebih dari 470. Yang kita makan yang mana? Yang 476. Ini simbolnya. Gitu. Contoh terakhir, 587 dengan 617. 500 sama 600. Besaran 600. Atau 500 lebih kecil dari 600. Sehingga kita menyimpulkan 587 itu lebih kecil daripada 617. Atau 587 itu kurang dari 617. Yang kita makan yang 600. Ini. Oke, gampang. Jadi sangat mudah sekali adik-adik ya. Yang penting kalian banyak latihan gitu kan. Jangan lupa berdoa, itu akan membuat kalian lebih mudah dalam belajar matematika kali ini. Oke. Saya kira mungkin untuk video kali ini cukup itu saja adik-adik semua. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kalian, utamanya saat ini ketika kalian sedang belajar dari rumah atau belajar secara daring dengan konten-konten seperti ini, itu insya Allah bisa membantu kalian di dalam belajar matematika. Oke, tetap semangat, rajin belajar, dan rajin berdoa. Semoga diberikan kemudahan di dalam belajar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.